Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian waktu bimbingan. Ternyata udah saya tulis di sini. Pembagian waktu bimbingan untuk SD yang pertama. Pembagian waktu bimbingan untuk SD. Jadi ini khusus untuk SD. Model bimbingan untuk SD dan SMP, SMA itu berbeda. Kenapa ya? Karena jenjangnya berbeda, umurnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Tingkat kesulitan materinya juga berbeda. Waktu bimbingan di tempat kita itu 90 menit atau 1,5 jam. Kita bagi menjadi 3 termin, 3 bagian, yaitu 30 menit untuk PR, 30 menit untuk mapel pertama, 30 menit untuk mapel kedua. Nah, ini yang sering jadi masalah itu yang pertama ini, PR. Kan kalau datang, siswa itu datang pertama kali untuk SD, ditanya, ada PR enggak, ada PR enggak, ada PR enggak, ada PR enggak, ada PR enggak. Nah, kalau ada PR, dikerjakan PR-nya dulu. Jangan tentornya yang mengerjakan, tetapi siswa mengerjakan PR. Setelah selesai, baru dibahas. Kalau SD kan, misalkan SD kelas 1 gitu ya, mengerjakan PR kalau tenor kan nggak ada 1 menit, tapi kalau anak SD ya bisa 1,5 jam. Soalnya cuma 1 tambah 2 sama dengan berapa ya, 8 tambah 6 sama dengan, itu kan detikan kalau tentor. Tapi kalau anak SD kan susah, masih pakai tangan kan cuma sampai 10. Kalau udah lebih dari 10 nggak bisa. Anak saya yang masih 4,5 tahun itu kalau penambahan lebih dari 10 ya udah nggak bisa karena tangannya habis. Intinya ketika mengerjakan PR jangan dikerjakan, tetapi siswa disuruh mengerjakan apapun resikonya, karena biasanya siswa nggak mau mengerjakan PR-nya sendiri. Intinya anak itu kan pintar ya, kadang ya kalau anak pintar ngerayu kok dikerjakan ini gimana, anak seperti itu jangan dikerjakan, tapi anaknya itu harus mengerjakan sendiri. Nah, nanti kalau nggak bisa ditanyakan, tapi kerjakan dulu. Kenapa? Ya biar ada pengalaman mengerjakan. Kalau kita cuma memberikan jawaban ya nggak ada gunanya, bimbingan nggak ada gunanya. Memang cepet, PR-nya nilainya 10, tapi otaknya kosong, nggak ada isinya. Kemudian jika PR, ini yang terakhir itu, apabila tidak ada PR, maka mapel pertama dan kedua dibagi menjadi 45 menit 45 menit. Jadi bagian pertama itu kan 30 menit PR. Nah, kalau tidak ada PR terus kosong 30 menit, enggak. Jadi kan 2 mapel. Kalau 2 mapel PR-nya nggak ada, berarti dibagi 45 menit 45 menit. Jadi setengah-setengah. Intinya dibagi 2, mapel pertama, mapel kedua. Kalau SD kan ada 6 mapel, matematika, IPS, IPA, bahasa Inggris, PKN, sama IPA. Nah, untuk kurikulum 2013 menyesuaikan aja, karena itu kan lanjut terus kan gitu. Nah, itu kan modulnya kan udah disesuaikan babnya. Bab 1 matematika, bab 2 bahasa Indonesia untuk kelas 1, bab 3 matematika, bab 4 bahasa Indonesia. Kalau yang kelas 4 kan juga ya matematika terus apa, jadi modulnya kan udah disesuaikan terus saja, nggak usah pakai pembagian mapel. Jadi mapelnya terus saja karena kan udah dibagi oleh bukunya. Pembagian waktu bukanlah sesuatu yang pasti, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi.
Itu untuk SD. Kemudian untuk berikutnya untuk SMP dan SMA. Untuk SMP dan SMA waktu 90 menit untuk satu mapel. Dalam 1,5 jam itu kalau fisika ya, mengerjakan 4 soal itu aja nggak selesai. 4 soal tentang turunan gitu, nggak selesai. Pernah saya coba. Kalau SMP ya untuk satu mapel. Nah, modelnya jangan diterangkan. Oh, ini pembagian waktu dulu. Kemudian untuk SMP Tentor membimbing tidak harus sesuai jurusannya. Misalkan jurusan fisika dapat mengajar matematika dan IPA. Tetapi sebelumnya dikonfirmasi dulu apakah tentor bersangkutan merasa mampu atau tidak. Jadi Anda jurusan fisika, tentu saja bisa mengajar matematika karena di dalam fisika isinya matematika. Atau IPA, biologi, jurusan fisika. Kalau fisika itu tidak pasti bisa biologi. Yang ditanya aja. Kemudian misalkan jurusan matematika bisa mengajar IPA, bisa mengajar fisika, bisa mengajar biologi. Nanti tinggal mampu atau enggak lah intinya. Kemudian untuk SMA, tentor harus sesuai dengan jurusannya. Kalau fisika yang ngajar fisika, kalau kimia yang ngajar kimia. Nah, kalau tentor kimia ngajar SMP IPA gitu kan bisa. Kalau di dalamnya ya cuma itu aja, nggak berubah-berubah. Kemudian ada skill count dan English skill. Skill count dan English skill adalah program tambahan sehingga lebih baik dibuat paket tersendiri, misalnya hari Minggu. Nah, nanti untuk metode mengajarnya akan saya apa itu? Saya jelaskan satu-satu. Kelihatannya udah. Untuk pembagian waktu kita tutup dulu. Terima kasih.